Informasi pertama, Saudara, di Sapa Indonesia malam, 3 korban longsor tambang di Cirebon, Jawa Barat ditemukan. Total 8 korban hilang yang masih dalam pencarian. 3 jenazah korban longsor tambang Gunung Kuda Cirebon ditemukan pada Sabtu sore. Setelah ditemukan, jenazah langsung dievakuasi. Hingga Sabtu sore, total 17 korban ditemukan tewas. Sementara tim SAR gabungan masih akan mencari 8 korban hilang esok hari. Proses pencarian akan fokus dengan pemecahan batu besar untuk memudahkan evakuasi. Jenazah kita bawa ke RSUD Arjawinangun untuk dilakukan proses berikutnya. Ya. Nah, data yang masuk kan 11, sudah ditemukan 3 dan datanya benar. Yang dari data warga korban yang belum ditemukan, 3 orang tadi terdata. Jadi sisa 8 ya dari data yang masuk. Itu batunya sudah di breaker atau dipecah, itu harapannya bisa didorong ke bawah sehingga untuk tanah pun atau timbunan yang ada di atasnya itu bisa didorong ke bawah. Untuk jenazah harapannya bisa kita temukan. Ketiga korban tadi pas ditemukan tidak jauh jaraknya? Iya, berkumpul tadi kan di sebelah sektor kanan atau sektor timur. Ya. Dari kesaksian salah satu korban selamat, longsor berlangsung sangat cepat. Longsor yang membawa material bebatuan menimpa para pekerja tambang. Korban bisa selamat karena terlindung bebatuan besar yang berada di sampingnya. Ya paling berapa, nggak sampai 10 detik lah. Orang cepat banget langsung set, udah gitu aja. Ini limbah tuh udah masuk semua, kaca nih udah mepet saya. Sampai saya ngelepasin kaki aja susah, udah kena langsung buka pintu, langsung loncat lari. Semua yang kena korban bisa dibantu ya, bantu. Terutama lapangan pencariannya ya Pak. Lapangan kerja yang baru ya Pak, karena kan ini ditutup sama KDM. Sementara itu, Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi memutuskan mencabut izin dan menutup kegiatan tambang di Cirebon. Deddy bilang Pemprov Jabar pernah ingatkan bahwa pengelolaan tambang galian C di Gunung Kuda, Cirebon, Jawa Barat, namun saat itu Pemprov tak bisa serta-merta menutupnya. Izinnya kan tahun 2020. Tahun 2020 berakhir bulan Oktober tahun 2025. Jadi moratorium dilakukan ketika melihat perizinan. Jadi izin yang habis tidak kita perpanjang. Jadi ini izin habisnya bulan Oktober. Tetapi karena ini peristiwanya terjadi saat ini dan Dinas SDM Provinsi sudah beberapa kali memberikan surat peringatan tentang bahaya pengelolaan tambang ini. Tetapi kan kalau langsung menghentikan kan kita tidak bisa. Nah untuk itu maka tadi malam kami sudah mengeluarkan sanksi administratif dalam bentuk penghentian izin, pencabutan izin dari tambang ini. Ini kan dikelola oleh Koperasi Pondok Pesantren. Koperasi Pondok Pesantrennya bernama Al-Azhariyah. Dan kemudian di samping ini ada 2 lagi kan, ada 2 tambang yang sama yang dikelola oleh yayasan. Jadi 3-tiganya sudah kami tutup tadi malam. Polisi mengusut dugaan pidana dalam musibah longsor tambang di Gunung Kuda, Cirebon, Jawa Barat. 6 orang diperiksa termasuk pemilik izin tambang. Jadi untuk yang Haji Abdul Karim ini merupakan salah satu, bukan salah satu, tapi pemilik dari izin tambang itu. Kemudian Ali Rahmat itu adalah manajer lapangan operasionalnya yang berkantornya ada di situ juga. Kemudian untuk yang 4 lainnya adalah merupakan karyawan. Ada beberapa pasal yang konstruksinya sudah kita bangun dari mulai KUHP pasal 359, kemudian juga ada JO-nya itu pasal untuk kecelakaan laka kerja, itu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2003, itu pasal 474, yaitu semua ancamannya adalah 5 tahun ke atas. Saudara, peristiwa longsor tambang batu di Cirebon, Jawa Barat menewaskan 17 orang dan 8 orang masih dicari. Kita akan berbincang dengan Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jawa Barat, Bambang Tirto Yuliono, dan mendengar cerita dari Bapak Junanta, salah satu korban selamat dalam peristiwa itu. Selamat malam, Bapak-bapak. Pertama-tama,
kami mengucapkan turut berduka atas tewasnya atau meninggal dunianya 17 orang dalam musibah ini. Dan Pak Junanta sebagai korban selamat, terima kasih sudah berkenan untuk diwawancara bersama dengan Sapa Indonesia malam akhir pekan, Pak. Terima kasih. Selamat malam. Saya ke Pak Junanta dulu. Pak Junanta, mohon maaf saya harus bertanya karena mengingatkan peristiwa yang tentu saja membekas di Pak Junanta. Bagaimana peristiwa itu terjadi? Longsor itu bagaimana ceritanya, Pak Junanta? Tahu saya cuma mendadak begitu aja. Saya juga kaget. Posisi saya di dalam beko, terus longsor. Pak Junanta, mohon maaf karena suaranya kurang terdengar. Kita perbaiki dulu ya Pak ya sambungan komunikasinya. Saya ke Pak Bambang terlebih dahulu. Pak Bambang, kalau tadi Pak Gubernur, Pak Deddy Mulyadi bilang bahwa sudah pernah diingatkan sebenarnya soal tambang ini. Bagaimana kalau dari sejauh ini Anda sebagai Kepala SDM sudah mengingatkan tambang itu, tapi apa yang terjadi? Terima kasih. Baik, terima kasih Mbak Friska. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama saya sampaikan kami keluarga besar Dinas SDM Pemerintah Provinsi Jawa Barat menyampaikan ucapan belasungkawa ya yang sedalam-dalamnya atas musibah yang tentunya ini sudah bisa kita prediksi sebetulnya begitu kan ya. Mudah-mudahan keluarga yang ditinggalkan bisa diberikan ketabahan. Itu yang pertama. Amin. Jadi tahun 2020 Kopondren Al-Zariyah ini mendapatkan izin, ya izin usaha pertambangan operasi produksi untuk 5 tahun ke depan yang selesainya tahun 2025. Oh, oke. Nah, ya kemudian ya artinya dia berizin. Nah kemudian beberapa kali kami itu terus memberikan peringatan begitu ya atas kegiatan yang dilakukan di lapangan begitu ya. Nah terakhir bulan Maret kami berikan surat peringatan, bulan Maret 2025 kami berikan peringatan, bulan Februarinya itu sudah dilakukan polis line begitu ya karena ada kejadian longsor begitu oleh Ibu Kapolres begitu. Oh sempat terjadi longsor juga sebelumnya ya Pak Bambang ya? Ya betul sempat karena memang kami menduga begitu ya ini ada sebuah kesalahan metode penambangannya begitu kan ya. Nah bulan Maret terakhir kami ingatkan ya, tanggal 20-an begitu diingatkan untuk dirubah metode kerja begitu kan ya. Tetapi rupanya abai begitu ya. Terjadilah insiden di hari Jumat kemarin begitu. Oke. Nah, kalau sebelumnya karena sudah pernah terjadi ini ya, saya tanya ke Pak Junanta. Pak Junanta, Bapak pernah mengalami juga longsor pada tadi kisaran Februari itu? Pak Junanta sudah bisa mendengar suara saya sekarang? Iya. Ya, Bapak betul pernah mengalami longsor juga sebelumnya di sana? Longsor waktu bulan berapa? Januari sampai Februari itu. Awal tahun Februari ya, seperti yang tadi Pak Bambang bilang. Kalau Pak Junanta, maaf, kerjanya di sana apa Pak? Sebagai apa? Sebagai operator ekskavator. Oh, oke. Nah, waktu itu Bapak dapat pekerjaan dari mana? Diajak atau gimana? Ya, ada yang ngajak di situ. Oke. Sejak kapan Pak sudah bekerja di sana? Tahun 2018-an kalau nggak salah. Oh, sudah cukup lama di sana ya Pak ya? Iya. Pada saat kemarin kejadian itu seperti apa Pak? Maaf saya harus bertanya karena ini pasti momennya berat untuk Bapak. Tapi Pak Junanta bisa bercerita bagaimana saat itu terjadinya longsor? Kalau terjadinya sih nggak persis, soalnya saya sedang fokus ngeloading ya, dimuat itu material ke bak mobil. Iya. Bapak ada yang bilang awas gitu kan. Cuman saya nengok, longsor. Saya panik keluar dari beko terus langsung lari gitu aja, lihat teman-teman udah nggak pada semua
Oke. Langsung shock, udah nggak ingat apa-apa. Nggak ingat apa. Bapak waktu itu dibantu siapa Pak untuk menyelamatkan diri pada saat itu? Karena kan kejadiannya cepet ya tadi pas Pak Junanta menyatakan. Iya, itu saya sendiri. Soalnya panik, takut ada benturan lagi kan. Saya keluar sendiri, loncat, langsung ke depan, lihat teman-teman udah nggak ada semua. Dan di situ langsung shock, saya udah nggak ingat apa. Waktu itu Bapak ada dengan berapa orang seingat Pak Junanta? Ada berapa orang rekan-rekan Bapak di sana? Kalau rekan-rekan Eksa sih cuma 4 orang. Cuman kalau yang kuli-kuli yang lainnya kan nggak tahu. Iya. Soalnya posisinya nggak kelihatan. Iya. Tapi yang selamat hanya Bapak ya pada saat itu? Ya, alhamdulillah. Ya, alhamdulillah masih ada kesempatan Pak Junanta waktu itu menyelamatkan diri. Sekarang kondisinya juga baik-baik Pak, sehat? Ya, alhamdulillah. Alhamdulillah. Luka-luka ringan dikit lah, apa-apa. Masih ada luka. Pak Bambang, lalu kalau sekarang kan kondisinya ditutup, karena sudah diingatkan terjadi lagi longsor, metodenya tadi juga diperingatkan bahwa tidak sesuai dengan semestinya. Bagaimana tapi nasib warga di sekitar sana, Pak Bambang, yang biasa menggantungkan pekerjaannya di sana, Pak, di tambang itu? Oke, jadi gini Mbak Friska ya, kalau misalkan kita analogikan sebuah bukit yang namanya Gunung Kuda itu ada 4 izin di sana. Seperti yang tadi disampaikan oleh Bapak Gubernur ya. Jadi ada 3 izin termasuk Al-Zariyah yang kejadian longsor itu untuk operasi produksi atau eksploitasi. Dan kemudian ada 1 lagi izin usaha pertambangan eksplorasi. Oke. Dan ya betul. Jadi pasca kejadian hari Jumat, begitu saya langsung keluarkan surat penghentian sementara, tidak boleh beraktivitas kepada semua yang ada di sana. 4 izin yang ada di sana. Kemudian malam harinya setelah tim investigasi dari pemerintah provinsi yang terdiri dari unsur lingkungan hidup, kemudian ESDM dan juga dari dinas perizinan begitu bersama-sama melakukan identifikasi mungkin lebih tepatnya begitu memberikan rekomendasi dan malam harinya kemarin malam itu dicabut secara permanen, artinya sudah tidak ada lagi yang bisa mengelola dari sudah total berhenti ya, tidak boleh dilanjutkan lagi setelah ini ya? Total berhenti, ya betul. Karena variabelnya, parameternya sudah cukup untuk dihentikan begitu ya, sudah cukup kuat untuk dihentikan secara permanen. Kira-kira seperti itu, betul. Kami mendapatkan informasi dari rekan kami yang ada di wilayah Cirebon. Ya. Itu lebih kurang sekitar 300-an kepala keluarga barangkali ya yang menggantungkan dirinya di sana. Tadi Bapak Gubernur sudah clear menyampaikan bahwasannya untuk jangka pendek ini yang pertama kali adalah evakuasi secepatnya. Nah, oke. Pak Bambang, saya mau masuk ke sana soal evakuasi. Ini besok masih dilanjutkan, tapi kita tahu di sana medannya kan sulit, artinya tidak aman kondisinya untuk melakukan search and rescue, untuk melakukan penyelamatan dan mengevakuasi korban yang masih ada. Apa antisipasi kerjasama yang dilakukan antar instansi, Pak, agar memastikan juga tim penyelamat bisa mengevakuasi korban dengan aman? Ya, jadi gini, Mbak Friska, di lapangan kami ada inspektur tambang, ya. Kemudian ada analis tambang juga yang standby di sana, yang memberikan asesmen. Boleh, tidak boleh, di radius berapa yang paling aman dan seterusnya. Gitu, kira-kira gitu lah. Jadi stay selama masa evakuasi dari pagi sampai dengan sore hari. Itu yang pertama. Yang kedua barangkali kami juga melakukan asesmen bukan hanya saja di lokasi longsor, tetapi di area Gunung Kuda itu, ya. Bahkan tim dari inspektur tambang ya mulai besok hari itu akan melakukan investigasi secara komprehensif. Jadi tim kami dari ESDM, dari pemerintah provinsi, bahkan juga dari pemerintah pusat, Kementerian ESDM melalui inspektur tambang begitu melakukan investigasi secara detail. Kira-kira seperti itu. Nah, rekomendasi seperti apa tentunya kami akan menunggu. Mudah-mudahan besok sore sudah keluar rekomendasi yang yang proper begitu ya, untuk memastikan bahwa ini bisa dimitigasi supaya tidak terjadi longsor susulan.
Kira-kira begitu. Ya, semoga tidak terjadi longsor susulan, proses evakuasinya berjalan lancar, semua tim juga yang ada di lokasi bisa selamat. Terima kasih Pak Bambang, terima kasih Pak Junanta. Sekali lagi kami mengucapkan turut berbela-sungkawa sedalam-dalamnya. Semoga tidak terulang lagi kejadian serupa dan para korban bisa segera ditemukan. Terima kasih, selamat malam.